Selamat sore rekan-rekan Gerakan Pemuda GPIB ATK Ambarawa yang dikasihi Tuhan kita dalam Yesus Kristus. Bagaimana kabar rekan-rekan pemuda sekalian? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat selalu. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Kitab Ulangan pasal 24 ayat 19 sampai 22 yang dalam Sabda Bina Umat diberi judul memperhatikan hidup sesama. Rekan-rekan Gerakan Pemuda, sebagai warga negara Indonesia, kehidupan berbangsa dan bernegara kita diatur dalam Pancasila. Pancasila merupakan landasan ideologi negara yang dijadikan pedoman dasar dalam mengatur pemerintahan negara dan segala sesuatu kehidupan di Indonesia, seperti misalnya rakyat, pemerintah, dan wilayah. Tujuan dari Pancasila ini adalah untuk menciptakan kehidupan yang adil dan makmur. Pada sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini mempunyai makna bahwa kita sebagai manusia harus dapat memanusiakan manusia. Artinya kita mengakui keberadaan sesama kita yang memiliki persamaan hak, derajat, dan kewajiban, tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Selain itu, kita juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, seperti misalnya memperhatikan sesama, memiliki perasaan yang tenggang rasa, dan peduli. Hal ini serupa dengan kehidupan umat Israel, di mana mereka juga memiliki peraturan tentang hidup untuk memperhatikan sesamanya yang termuat dalam Kitab Ulangan yang hari ini menjadi nats pembacaan kita. Pada Kitab Ulangan pasal 24, secara keseluruhan berbicara mengenai Musa yang hendak menyampaikan tuntutan ataupun perintah Tuhan yang ditujukan kepada bangsa Israel. Selain itu, berbicara juga mengenai kehidupan bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah yang dahulunya diperbudak, kemudian dibebaskan. Terkhusus pada bacaan kita hari ini dari Kitab Ulangan pasal 24 ayat 19 sampai 22 yang memuat mengenai peraturan kehidupan bangsa Israel tentang sesamanya dan orang asing atau bahkan orang yang tidak dikenal. Ada tata cara hidup ketika bangsa Israel sedang berada dalam masa musim panen. Dijelaskan dalam bacaan kita ada dua tanaman, yaitu zaitun dan anggur. Bisa kita bayangkan bersama, pohon zaitun memiliki ketinggian sekitar 8-15 meter. Daun pohon zaitun berbentuk bujur dengan warna hijau keperakan, sedangkan buahnya yang sudah matang sempurna berwarna hijau keunguan. Cara memanen buah zaitun adalah dengan menggoyang-goyangkan atau memotong dahan atau rantingnya agar buahnya dapat jatuh, sama seperti ketika memanen buah jambu. Ketika memanen buah zaitun, kemungkinan pasti ada buah yang matangnya sempurna dan buah yang terlalu matang. Terlalu matang di sini dalam artian buah yang tidak busuk namun masih bisa dimakan. Dalam proses memanen hasil buah zaitun ada beberapa peraturan. Peraturan yang pertama ialah buah yang terlalu matang tidak boleh diambil oleh seorang hamba atau pemilik, karena itu adalah hak milik orang-orang miskin, orang asing, atau bahkan orang yang tidak dikenal boleh mengambilnya. Seorang hamba atau pemilik hanya boleh mengambil buah yang matangnya sempurna saja. Peraturan yang kedua yaitu ketika buah zaitun ini akan dibawa ke tempat penggilingan. Kemungkinan pasti ada buah yang tercecer atau terjatuh di tanah. Nah, buah yang terjatuh atau tercecer di tanah ini juga adalah hak milik orang miskin untuk boleh mengambilnya. Peraturan yang sama juga dibuat dalam proses memanen hasil buah anggur. Ketika pemilik kebun anggur sedang menuai hasil dengan cara memetik satu persatu anggurnya, kemungkinan pasti ada buah yang tertinggal. Nah, buah yang tertinggal ini tidak boleh lagi diambil oleh sang pemilik,
karena itu adalah hak bagi orang-orang miskin untuk dapat memakan buah tersebut. Selain itu, saat memanen hasil, kemungkinan pasti ada buah anggur yang terjatuh di tanah. Buah anggur yang terjatuh di tanah ini juga adalah hak milik orang-orang miskin, orang asing, atau bahkan orang yang tidak dikenal boleh mengambilnya. Orang-orang miskin ini diberi izin untuk boleh masuk ke dalam kebun anggur ketika sang pemilik telah selesai memanen hasil. Dari beberapa peraturan yang dibuat tentang memanen hasil zaitun dan anggur ini, di mana sisanya mereka peruntukkan bagi orang yang membutuhkan, maka dari sini bisa kita lihat bahwa Allah melalui bangsa Israel mau mengingatkan bahwa dahulunya mereka adalah seorang budak di tanah Mesir. Sehingga dengan dibuatnya peraturan ini, maka bangsa Israel harus peka terhadap sesama, memperhatikan sesama, atau bahkan memperhatikan dan peduli terhadap orang yang tersisihkan, bahkan terlupakan sekalipun. Dari peraturan yang dibuat ini, Allah juga mau berbicara bahwa bangsa Israel jangan menjadi bangsa yang tamak, jangan menjadi bangsa yang serakah. Harus menjadi bangsa yang dapat mencukupkan diri sendiri dan mau berbagi terhadap sesama. Rekan-rekan pemuda, di usia kita yang masih muda ini, kita diajak untuk dapat memperhatikan hidup sesama dan peduli. Bagaimana caranya? Kita mulai dari hal yang sederhana terlebih dahulu, yaitu dengan memberikan senyuman. Senyuman kepada orang saat saling berpapasan dengan kita. Dengan begitu, orang tersebut merasa bahwa, wah, saya ada yang memperhatikan ya. Terlebih lagi ketika kita berpapasan dengan orang yang mungkin pada saat itu suasana hatinya sedang tidak baik-baik saja. Seperti dia sedang marah, kesal, ataupun sedih. Dengan kita memberikan senyuman kepada mereka, hal itu secara tidak langsung menjadi obat bagi hati mereka yang sedang tidak baik-baik saja. Rekan-rekan pemuda, selain kita peduli terhadap orang lain, dalam bacaan kita juga diajak untuk dapat mencukupkan diri. Artinya, kita tidak boleh serakah dengan apa yang kita miliki. Kita tidak boleh berlebihan, harus dapat mengontrol diri sehingga kita dapat merasa cukup. Namun, di samping segala kelebihan yang kita miliki, jika kita bandingkan dengan orang lain, kita perlu mengingat bahwa masih ada hak-hak orang yang menderita sengsara, termarginal, dan terlupakan. Bahkan, juga ada orang yang belum merasakan berkat Allah seperti yang kita peroleh dan kita nikmati pada saat ini. Maka dari itu, kita perlu keluar dan menjumpai mereka, menolong mereka yang menderita miskin dan sengsara. Misalnya saja dengan melakukan bakti sosial, mengumpulkan barang-barang bekas, namun masih bisa terpakai untuk diberi kepada panti asuhan atau orang-orang yang membutuhkan. Maka dari itu, Allah akan tersenyum melihatnya dan selalu memberkati setiap pekerjaan yang kita lakukan. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kita sebagai pemuda Kristen dapat menjadi pelaku firman yang memperhatikan hidup sesama. Selamat hari Sabtu, tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati.